Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya cintai. Bayangkan saja sebuah porsi sayur asem yang bisa kita beli dengan hanya sekitar Rp10.000 di pasar tradisional, ternyata memiliki khasiat yang terbukti bisa membantu menjaga fungsi ginjal, bahkan lebih aman daripada obat ginjal yang seringkali berharga ratusan ribu hingga jutaan rupiah per botol. Tapi tahukah Bapak Ibu, banyak orang menganggap pipis berbusa hanyalah masalah kecil yang tidak perlu diperhatikan. Padahal kondisi ini bisa jadi tanda awal gangguan ginjal yang jika dibiarkan bisa berkembang menjadi masalah serius. Ada rahasia yang jarang dibahas secara luas, bahwa makanan lokal yang kita konsumsi sehari-hari tidak hanya bisa menjadi solusi alami untuk ginjal lansia, tapi juga banyak orang salah mengira bahwa makanan tertentu yang dianggap sehat justru bisa memberikan beban ekstra pada ginjal yang sudah menurun kemampuannya. Bahkan ada informasi yang sengaja tidak disampaikan secara jelas tentang hubungan pola makan dengan timbulnya proteinuria atau pipis berbusa pada lansia. Jika Bapak Ibu menonton sampai habis, Anda akan memahami dengan jelas apa makna sebenarnya dari pipis berbusa, mengapa kondisi ini tidak boleh disepelekan, serta mendapatkan daftar lengkap 6 makanan lokal yang mudah ditemukan di sekitar kita, yang terbukti bisa meningkatkan kesehatan ginjal lansia, sehingga kita bisa menjalani hidup sehat dan mandiri di usia senja. Sebelum kita masuk ke pembahasan, mohon Bapak Ibu klik tombol like dan subscribe di channel ini ya. Karena informasi kesehatan yang kami bagikan adalah pengetahuan penting yang bisa membantu kita dan keluarga kita tetap sehat. Dengan berlangganan, Anda tidak akan ketinggalan konten berharga yang kami bagikan setiap minggunya. Saya paham jika Bapak Ibu mendengar klaim saya tadi dan berpikir, wah, ini kan terdengar terlalu muluk atau bahkan lebay ya, pipis berbusa aja dianggap serius, dan makanan bisa lebih baik dari obat. Benar sekali, jika tanpa dasar ilmiah, memang akan terasa tidak masuk akal. Penelitian yang diterbitkan di Tarumanagara Medical Journal pada bulan Oktober 2020 menunjukkan bahwa lansia dengan penurunan laju filtrasi glomerulus atau AGFR memiliki risiko lebih tinggi mengalami proteinuria. Selain itu, studi dari repository Polkes Kemenkes Bengkulu tahun 2024 juga menemukan bahwa meskipun sebagian besar lansia memiliki kadar protein urin normal, kasus proteinuria yang terjadi bisa menjadi indikator awal gangguan ginjal. Penelitian dari repository Universitas Sumatera Utara tahun 2025 juga membuktikan hubungan antara kadar asam urat dengan fungsi ginjal, yang bisa diatur melalui pola makan yang tepat. Data dari penelitian di Panti Reda Salam Sejahtera tahun 2020 menunjukkan bahwa 92,7% lansia memiliki nilai AGFR di bawah 90 ml per menit per 1,73 meter persegi, yang menunjukkan penurunan fungsi ginjal ringan, dan dari jumlah tersebut, sebagian kecil mengalami proteinuria. Panduan dari Siloam Hospitals juga menyebutkan bahwa dengan mengatur pola makan yang tepat, risiko perkembangan gangguan ginjal kronis pada lansia bisa ditekan hingga 30%. Ini bukan sekadar omongan, melainkan fakta yang didukung oleh data ilmiah yang valid. Bapak Ibu pasti sering melihat atau merasakan sendiri, ketika lansia merasakan pipis berbusa, badan mudah lelah, atau sering buang air kecil di malam hari, banyak yang langsung membeli obat bebas di apotek, atau mengikuti rekomendasi teman sebaya. Akibatnya, dosis obat yang dikonsumsi terus bertambah, tapi keluhan tidak kunjung hilang, bahkan terkadang muncul pembengkakakan pada kaki, atau rasa sakit di bagian punggung bawah. Masalahnya bukan selalu karena ginjal sudah rusak parah, melainkan karena informasi yang salah yang kita terima. Banyak lansia salah makan karena takut makan yang salah. Misalnya, menghindari semua jenis buah, karena khawatir gula darah naik, padahal ada buah yang sangat baik untuk ginjal. Atau mengonsumsi terlalu banyak makanan tinggi protein karena mengira itu baik untuk kesehatan, padahal bisa memperberat kerja ginjal lansia. Bapak Ibu sekalian, saya sangat memahami kekhawatiran kita tentang kesehatan. Kita ingin hidup sehat agar tidak menjadi beban keluarga, bisa menikmati waktu bersama cucu-cucu, dan menjalankan aktivitas sehari-hari dengan mandiri. Jangan sampai kekhawatiran itu membuat kita mengambil langkah yang salah ya. Ginjal adalah organ penting yang bekerja seperti pusat penyaringan tubuh,
tugasnya membersihkan darah dari zat sampah dan kelebihan cairan, lalu membuangnya melalui urin. Seiring bertambahnya usia, kemampuan penyaringan ginjal akan secara alami menurun, sehingga kita perlu lebih memperhatikan apa yang kita makan. Bayangkan ginjal seperti mesin penyaring air yang ada di rumah kita. Ketika mesin bekerja dengan baik, ia bisa menyaring air kotor menjadi air bersih dengan sempurna, lalu mengalirkan air limbah keluar melalui saluran. Namun, jika kita memasukkan air yang terlalu kotor atau tidak membersihkan filter secara teratur, mesin akan bekerja lebih berat, saluran bisa tersumbat, dan lama-kelamaan kinerjanya akan menurun. Begitu juga dengan ginjal. Makanan yang tidak cocok akan membuatnya bekerja ekstra keras hingga akhirnya mengalami keausan. Makanan yang baik untuk ginjal ibarat filter baru dan pembersih alami untuk mesin tersebut, membantu membersihkan bagian dalam mesin, menjaga komponen penting agar tetap berfungsi dengan baik. Misalnya, serat dalam sayuran ibarat sikat lembut yang membersihkan saluran penyaring ginjal. Kandungan mineral seimbang dalam buah ibarat pelumas yang membuat proses penyaringan lebih lancar. Cairan alami dalam makanan ibarat air bersih yang membantu mengalirkan zat sampah keluar. Ketika kita makan makanan yang mengandung serat larut, antioksidan, dan mineral seimbang, zat-zat tersebut masuk ke dalam darah dan sampai ke ginjal. Antioksidan melindungi sel ginjal dari kerusakan akibat radikal bebas. Serat larut menangkap zat sampah seperti urea dan kreatinin, sehingga lebih mudah dibuang melalui urin. Cairan alami juga membantu meningkatkan volume urin, sehingga zat sampah tidak menumpuk di dalam ginjal. Sayur asem adalah makanan tradisional Indonesia yang, mudah banget ditemukan di pasar tradisional dengan harga sangat terjangkau. Satu porsi itu cuma sekitar 10.000 sampai 15.000 rupiah. Bahan dasarnya seperti labu siam, kacang panjang, dan jagung. Itu bahan lokal yang gampang didapat di hampir semua daerah. Kandungan seratnya tinggi dan rendah garam, fosfor, serta kalium, asalkan diolah dengan benar. Jangan tambahkan bumbu instan atau garam berlebih, lebih baik gunakan asam jawa atau buah belimbing wuluh untuk memberikan rasa asam alami. Jangan juga memasaknya terlalu lama supaya kandungan nutrisinya tidak hilang. Disarankan untuk mengonsumsi sayur asem ini saat makan siang, sekitar 30 menit setelah makan nasi. Satu mangkuk sedang, kira-kira 200 gram per hari, bisa dikonsumsi 3-4 kali dalam seminggu. Ikan air tawar seperti patin atau mas itu mudah ditemukan di pasar ikan lokal. Harganya sekitar 25.000 sampai 40.000 rupiah per ekor. Ini merupakan sumber protein tanpa lemak dan rendah purin, jadi aman banget untuk ginjal lansia. Bungkus ikan dengan daun pisang segar dan kukus saja. Jangan digoreng atau tambahkan garam berlebih. Kalau mau, bisa tambahkan sedikit bawang merah, bawang putih, dan jahe untuk memberikan rasa tanpa meningkatkan beban ginjal. Konsumsi setelah makan pagi atau sekitar 1 jam sebelum makan malam. Satu potong ikan ukuran sedang, sekitar 150 gram per hari, bisa dikonsumsi 2-3 kali dalam seminggu. Jambu biji adalah buah lokal yang banyak tumbuh di Indonesia. Harganya juga sangat terjangkau, satu ikat cuma sekitar 10.000 sampai 15.000 rupiah. Kandungan vitamin C dan seratnya tinggi, serta membantu menjaga kesehatan saluran kemih dan ginjal. Konsumsi jambu biji dalam keadaan mentah, jangan di-jus atau tambahkan gula ya. Pastikan dicuci bersih terlebih dahulu dan bisa dimakan bersama kulitnya, karena kandungan seratnya tinggi. Disarankan untuk mengonsumsi sebagai camilan di antara makan pagi dan makan siang. 3-4 buah jambu biji sedang per hari. Bawang putih itu, mudah banget ditemukan di pasar tradisional dengan harga sekitar 5.000 sampai 10.000 rupiah per ikat. Nah, bawang putih ini punya sifat antiinflamasi dan antioksidan yang kuat, jadi bisa banget melindungi ginjal dari kerusakan. Tapi jangan konsumsi dalam keadaan mentah ya, karena bisa mengganggu lambung. Sebaiknya, rebus 3-4 siung bawang putih dalam air panas selama 10-15 menit. Bawang putih rebus ini juga bisa ditambahkan ke dalam sup atau sayuran yang dimasak. Konsumsinya sebaiknya dilakukan saat makan malam, sekitar 30 menit sebelum tidur. Cukup 3-4 siung per hari ya.
Labu siam adalah sayuran lokal yang murah dan mudah ditemukan di pasar tradisional. Satu buah kecil hanya sekitar 8.000 hingga 12.000 rupiah. Labu siam ini rendah kalori, tinggi serat, dan mengandung mineral yang baik untuk ginjal. Jangan dikupas ya, karena kulitnya mengandung serat penting. Potong kecil-kecil dan tumis dengan sedikit minyak, atau bisa juga direbus menjadi sup. Jangan tambahkan garam berlebih. Konsumsi 30 menit sebelum makan siang. Melon mudah ditemukan di pasar tradisional atau pedagang buah keliling di Medan, dengan harga sekitar 15.000 hingga 25.000 rupiah per buah kecil. Buah ini tinggi akan kandungan cairan dan vitamin A, yang membantu menjaga fungsi ginjal dan menghidrasi tubuh kita. Konsumsi dalam keadaan mentah, jangan di jus atau tambahkan gula ya. Potong menjadi irisan, dan makan bersama dagingnya. Jangan buang bijinya, karena mengandung serat juga. Konsumsi pada sore hari, sekitar 2 jam makan siang. Satu potong melon ukuran sedang, sekitar 200 gram per hari, tidak cukup. Lansia yang telah didiagnosis dengan gagal ginjal kronis stadium lanjut atau sedang menjalani dialisis, harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter spesialis nefrologi sebelum mengonsumsi makanan-makanan di atas, terutama terkait porsi dan kandungan kalium atau fosfornya. Orang dengan gangguan kadar kalium dalam darah, seperti hiperkalemia atau hipokalemia, juga perlu berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi. Ibu hamil atau menyusui yang berusia lansia tidak disarankan mengikuti tips ini tanpa persetujuan dokter. Lansia yang sedang mengonsumsi obat tekanan darah atau obat diabetes harus berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu, karena beberapa makanan bisa berinteraksi dengan obat. Informasi dalam video ini disusun berdasarkan hasil penelitian ilmiah yang valid, dan semua tips ini bukan sebagai pengganti pengobatan medis. Jika Anda memiliki masalah kesehatan serius, segera konsultasikan dengan tenaga medis yang berkualifikasi. Saya ingin mengingatkan bahwa hasil dari mengonsumsi makanan-makanan ini tidak akan datang instan. Dibutuhkan kerutinan selama minimal 3 hingga 4 minggu, agar kita bisa merasakan perubahan yang nyata, seperti badan yang lebih segar dan urin yang kembali normal. Jangan merasa terbebani untuk mengonsumsi semua 6 makanan sekaligus. Besok pagi, cobalah untuk memulai dengan mengonsumsi jambu biji segar sebagai camilan, atau tambahkan bawang putih rebus ke dalam sup makan siang Anda. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan yang baik kepada kita semua, terutama para lansia di seluruh Indonesia. Semoga tips yang kita bagikan hari ini bisa menjadi berkah yang besar, membantu kita menjaga kesehatan ginjal dan tubuh secara keseluruhan, sehingga kita bisa terus menjalankan ibadah dengan khusyuk, merawat keluarga dengan penuh kasih, dan menikmati kebahagiaan hidup di usia senja dengan sehat dan bahagia. Semoga kita semua diberikan umur yang panjang dan kesehatan yang baik untuk bisa terus berbuat kebaikan. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian pembahasan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi kesehatan penting lainnya dari kami. Juga bagikan video ini kepada keluarga dan teman-teman Anda, terutama yang berusia lansia, agar manfaatnya bisa dirasakan oleh lebih banyak orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.